Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang saat ini sedang berada di depan layar monitor chart pergerakan, khususnya di XAU USD. Hari ini hari Senin tanggal 11 April 2022. Mudah-mudahan dapat potensi yang lebih baik hari ini untuk satu hari ke depan, karena kita menggunakan teknik satu hari atau day trading, sehingga yang kita baca per hari, per satu hari dan sebagainya. Kalau kita amati pergerakan dari time frame H1 di sebelah kiri dan kanan, ada satu level psikologis yang tembus atau mendekati. Di sebelah kiri ada level psikologis, kemudian di hari Jumat kemarin sempat mendekati namun tidak berhasil dan ditolak kembali. Kemudian hari ini bergerak naik, sudah menyentuh, kemudian masih ditolak, ya. Apakah kemampuan buyer jauh lebih kuat? Apakah potensi akan jauh lebih dominan naiknya? Ya, kita lihat di time frame besar dulu, bagaimana membaca probabilitasnya. Oke. Kalau kita mati dari time frame daily hari ini ya. Time frame daily di beberapa hari terakhir didominasi oleh hijau, ya. Kemudian hari Jumat ada momentum bullish, artinya bergerak dari mulai pelan dan mulai menguat dan akhirnya betul-betul kuat sekali, ya. Yang pertama, kita bisa dapat informasi bahwa buyer ini eh, jauh lebih kuat dan dominan, dan tentu ini karena momentum, maka potensi untuk naik masih terbuka sangat lebar sekali. Sampai di mana ketika dia naik, ya tentu mendekati levelnya berikutnya. Yang terdekat di sini. Yang terdekat di sini, kalau ini range mendekati hari Jumat kemarin, maka akan mendekati levelnya ini atau menyentuh levelnya ini. Atau bisa juga mendekati atau menyentuh level sebelumnya, ya di sini ada level psikologis juga. Artinya ini masih realistis dan bisa tercapai dengan baik, karena melihat dari range hari Jumat ini masih berpeluang kalau sekitar 2000, sementara sekarang bergerak baru kecil. Kalau berada mendekati level yang sebelah kiri dekat ini 1200, 2000-an, tapi kalau di ini 2800, ya. Tentu potensi dua-duanya ada, hanya saja nanti kita lihat di pergerakan time frame yang kecil, strukturnya terbentuk seperti apa. Apakah breakout di level kecilnya, kemudian baru kita nanti melihat secara detail di sana. Yang pasti potensi arah kecenderungannya ke atas. Nah, ketika kita sudah melihat dari pergerakan yang ada di sana, bergerak tadi di time frame daily, ya, di time frame daily momentum sehingga berpotensi akan lanjut. Tetapi di time frame H1 ketika dia mulai bergerak kuat, ada benturan namanya level psikologis di sana, ya. Bahkan dari sini, dari kiri ada level, ya, dari sebelah kiri di sini, kemudian 2, kemudian 3 di sini. Ada 3 level psikologis yang tidak dilewati, sehingga tetap kita waspada dan hati-hati. Bisa jadi di area ini nanti akan terpental, akan memantul lagi, ya, akan reversal juga bisa saja. Kalau kita melihat polanya bergerak naik turun mendekati levelnya ini ditolak, ya, meskipun kita mesti uji dulu, ya. Memang yang cenderung lebih dekat ke atas.
lebih cenderung lebih dekat breakout-nya ke atas, tetapi sekali lagi kita harus uji dulu lewat enggak di level psikologisnya. Kalau nanti lewat, ya potensi untuk naik akan terbuka lebar sekali. Tapi ketika nanti candlenya hanya bergerak naik turun di sini, ya waspada di candle-candle terakhir ketika sudah mulai terbentuk penolakan, sudah mulai ada loss momentum, sudah mulai perubahan warna, bisa menjadi pertanda itu adalah puncak dari tren naik yang terdekat ini, atau adalah akhir dari puncak tren dan kembali akan turun. Nah sekarang kita menentukan titik entry kita ya. Kita menentukan titik entry kita ya, mengingat tadi di level, berada di area level, kita tadi bisa tarik di level itu di sini. Nanti ketika dia breakout baru kita masuk posisi buy ya. Kita ambil posisi buy ketika sudah breakout di 1951. Maka buy stopnya taruh di sana. Buy stop di 1951.10. Ya, buy stopnya kita taruh di 1951.10. Nanti targetnya di atasnya. Oke, turunkan sedikit. Kalau kita bermain agak lama, maka target bisa di kisaran 400 ya. Target kita buat warna yang berbeda. Ini targetnya untuk buy-nya nanti. Kemudian untuk yang di bawah ya, ketika nanti tidak mampu bergerak ke atas, sell stop kita siapkan simulasinya. Ingat ketika nanti sudah tersentuh salah satu buy stop atau sell stopnya, maka segera lakukan pending order atau batasan resiko ya, jangan dibiarkan. Karena disitulah nanti kita survive atau tidaknya. Kalau kita hanya mengandalkan buy stop dan sell stop atau pending order saja tanpa membatasi, tanpa melakukan antisipasi atau recovery, maka yang terjadi seperti itu ya. Begitu tersentuh nanti panik, begitu turun ke bawah nanti kesentuh lagi panik lagi. Artinya belum punya kapasitas untuk mengatasi kondisi. Ketika kita trading kita masih seperti itu, maka selamanya tidak akan pernah kita konsisten dalam profit. Ya, tidak akan pernah berhasil dan bertahan di dalam trading karena yang diandalkan hanyalah analisa, bukan money management, risk managementnya. Baik, selanjutnya di posisi bawah, di sini ada low, kemudian di sini ada low juga, di sini ada low juga. Ya, kita ambil yang terdekat, low terdekat untuk hari ini yang baru tadi turun, kita taruh di bawahnya low. Ini untuk kita mengambil posisi sell stopnya ya. Kita mengambil posisi sell stopnya. Kenapa ngambil terlalu dekat? Ya, kita mengambil peluang yang lebih dekat dengan catatan tentu nanti sudah kita pertimbangkan antisipasinya. Oke, sell stop ini tadi buy stop, sorry. Buy stopnya di 1951,10. Oke, sell stop ini targetnya tidak usah jauh-jauh ya. Targetnya antara sumbu di sini atau sumbu di sini. Ya, kita tarik dulu sumbu yang terdekat. Ini 260 ya. Ini 500. Maka yang lebih cepat nanti di sini. Kalau kita mau yang lebih jauh lagi, kita targetnya di sini. Sekitar 500 ya. 400 sekian. Atau bahkan kita bisa targetkan mendekati levelnya di sini.
Ya, tentu nanti membutuhkan waktu yang agak lama, yang lebih realistis di sini. Oke, kita kasih warna yang berbeda. Ini untuk targetnya dari sel stop yang ada. Kemudian hati-hati meskipun dia bergerak turun ya, tetap kita waspada. Di sini ada level karena di sini berpeluang memantul kembali ya. Ini kalau kita tarik garis, ini adalah level psikologis juga ini. Artinya ada pergerakan naik kemudian ditolak kembali ke bawah. Ini bisa menjadi support ya, bisa menjadi support. Maka di sini kita bisa tandai dengan warna biru. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk limitnya, limit buy ya. Buy limit di 1936.71. Karena targetnya adalah koreksi, maka tidak perlu terlalu jauh mengambil koreksinya ya. Bisa kita sampai di sumbu ini atau melihat kondisi marketnya. Kita bisa belajar banyak menahan diri dengan cara menaik dan turunkan target profit atau dengan trailing stop dan sebagainya. Buy limit kita taruh di sini. Kalau kita mau targetkan yang terdekat, tentu yang mendekati itu di levelnya di sini 1939 tadi. Kemudian ketika dia ternyata breakout, ya kita bisa mengambil sell stop berikutnya di sini. Atau bahkan di level puncaknya di sini kita ambil limit berikutnya. Di sini kita mengambil koreksi atau bahkan nanti reversal di sini ya. Buy limit di 1929.09. Diingat target kita tidak usah terlalu jauh ketika tanda-tanda naik itu masih cukup berat ya. Dia menyentuh kemudian ternyata naiknya cukup berat, maka kita segera exit di sana. Ya, meskipun ini adalah area-area level jenuhnya, kalau kita ukur dari kekuatan satu hari sebelumnya atau range sebelumnya, ini mungkin akan sudah mendekati levelnya sehingga berpeluang memantul, bisa di atasnya atau bahkan bisa lebih sedikit. Di level kosong ini tadi ketika breakout by limitnya kita bisa ambil peluang sell stopnya asalkan betul-betul terbentuk sudah, kemudian targetnya di level di bawah ini di 1929. Nanti bergantung kondisinya, kita lihat struktur marketnya seperti apa, dominannya kemana, kemudian penolakannya seperti apa, dilihat dari sumbu yang muncul, dilihat dari warna yang berlawanan yang muncul, baru kita nanti membuat satu analisis berikutnya, kita evaluasi dan kita baru menjatuhkan pilihan berikutnya. Kalau kita memang menunggu dinamika yang ada. Kalau kita menggunakan pending order ya kita bisa simulasikan di awal. Kemudian yang buy stop, kenapa kita hanya sampai di situ ya? Kenapa kita hanya menggunakan satu kali buy stop? Ya, karena memang berada di level puncaknya, ada level psikologis, kita hanya buat satu buy stop, targetnya di 1956. Toh ketika nanti dia bergerak naik di sini, target harian kita sudah tercapai. Satu kali transaksi pun tidak masalah ketika sudah selesai tercapai ya. Tidak perlu entry berikutnya. Tidak perlu harus nanti nambah-nambah. Apalagi kondisinya tidak memungkinkan. Kita bisa ambil peluang kembali di puncaknya ya. Di sini ada level juga di sana. Kita ukur untuk naiknya kira-kira sejauh mana ya, sejauh itulah. Di area target dari buy stop itu kira-kira kalau dia naik. Namun demikian kita bisa antisipasi, kita bisa buat satu simulasi untuk koreksi berikutnya di sini dengan sell limit ya. Di 1963.72.
1963.72 untuk mengantisipasi dan buat simulasi ya. 6372 di sini. Oke. Kita buat untuk apa ya? Jaring kita. Mungkin ini yang bisa kita berikan sedikit pemetaannya. Tentu sekali lagi ini bukan satu-satunya dan tidak harus diikuti, karena yang paling penting bagaimana gaya trading kita, bagaimana sistem yang kita gunakan, bagaimana teknik yang kita gunakan sesuai dengan karakter kita. Satu trader dengan trader yang lain tentu berbeda karena beda cara berpikir, berbeda cara mengambil keputusan, berbeda cara menganalisa, dan tentu berbeda pengalaman di sana. Tingkat kecemasan yang dipunya juga beda, modal yang digunakan juga berbeda. Sehingga kembalilah pada diri kita, jadilah diri kita sendiri sebagai seorang trader yang punya prinsip, tidak hanya kita ikut sana dan sini. Terima kasih temuannya. Selamat pagi, salam profit 2 arah.